Tampilan SPD, salah satu guru dan juga koordinator P5 di SMP Negeri 2 Kejuaraan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait tugas saya sebagai koordinator P5. Mari kita simak bersama. Sebagai seorang koordinator P5, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan P5 berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kegiatan yang telah disusun pada modul ajar P5. Untuk proyek P5 yang kedua, kali ini sekolah kami mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika, di mana sebelum pelaksanaan P5, terlebih dahulu saya melakukan evaluasi dari pelaksanaan P5 sebelumnya, di mana di awal semester sekolah kami telah melaksanakan proyek P5 pertama dengan tema Suara Demokrasi. Dari hasil evaluasi, saya menemukan beberapa masalah. Di antaranya, masih ada fasilitator maupun guru pendamping yang kurang memahami, bahkan ada yang tidak mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan sebelum masuk ke kelas. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi serta arahan dari saya selaku koordinator, dan juga disebabkan karena modul ajar P5 serta materi yang saya share di grup tidak bisa di-download oleh fasilitator karena keterbatasan memori handphone mereka. Dan juga file modul P5 atau materi-materi yang sudah saya bagikan tertumpuk oleh pesan-pesan lain yang masuk di grup WhatsApp. Alhasil, ketika masuk di kelas, pembelajaran menjadi tidak terarah dan tidak bermakna. Tentu saja, ini akan berdampak pada peserta didik. Peserta didik menjadi bingung, bahkan bosan, karena kegiatan yang dilakukan terkesan asal-asalan dan tidak menyenangkan. Sebagian siswa bahkan menganggap kegiatan P5 bukanlah kegiatan wajib yang harus mereka ikuti, sehingga tingkat kehadiran siswa selama P5 juga menurun. Masalah yang lain yaitu penggunaan kertas yang berlebihan, di mana modul ajar serta materi harus diperbanyak untuk dibagikan kepada fasilitator dan peserta didik. Namun sayangnya, materi-materi yang telah di-print dalam jumlah banyak tidak digunakan dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik malas untuk melakukan literasi. Materi-materi tersebut hanya menjadi sampah yang berserakan di akhir kegiatan. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi saya selaku koordinator P5 untuk mencari solusi agar masalah tersebut tidak muncul lagi di kegiatan P5 selanjutnya. Dan solusi yang saya ambil yaitu dengan melakukan inovasi pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan situs s.id dalam membuat microsite, di mana nantinya microsite tersebut akan menjadi platform terpusat bagi fasilitator, guru pendamping, maupun peserta didik dalam mengakses hal-hal terkait kegiatan P5. Untuk microsite-nya saya buat menjadi 2, di mana satu microsite nantinya akan diakses oleh fasilitator dan satu microsite yang lainnya diakses oleh peserta didik yang saya buat dalam bentuk barcode yang nantinya ditempel di kelas, dan juga saya bagikan linknya di grup WhatsApp masing-masing peserta didik. Ini adalah tampilan microsite yang akan diakses oleh Bapak Ibu fasilitator maupun guru pendamping, di mana terdapat beberapa tombol, di mana tombol pertama yaitu modul P5. Ketika kita klik, maka Bapak Ibu fasilitator akan diarahkan ke modul ajar P5 yang sudah saya buat dalam bentuk flipping book, sehingga memudahkan Bapak Ibu fasilitator untuk mengakses materi maupun mengetahui alur-alur kegiatan tanpa harus mendownload file modul ajar. Kemudian tombol kedua yaitu tim fasilitator dan guru pendamping. Ketika diklik maka akan muncul nama-nama fasilitator dan guru pendamping beserta kelasnya masing-masing. Jadi tampilannya seperti ini. Tombol selanjutnya yaitu tombol jadwal P5. Ketika kita klik, maka kita diarahkan ke jadwal P5 beserta keterangannya. Kemudian di bagian bawah ada roster untuk pemateri untuk mengetahui di kelas berapa pemateri nantinya akan masuk mengajar. Tombol selanjutnya itu tombol dokumentasi yang nantinya hanya diakses oleh Bapak Ibu fasilitator untuk melaporkan kegiatan yang telah mereka lakukan. Ketika diklik tombol dokumentasi, maka kita akan diarahkan ke Google Form yang tampilannya seperti ini, ada kelas, tanggal,
pertemuan, kemudian aktivitas, nama aktivitas, dan dokumentasi. Untuk dokumentasi, nanti fasilitator akan mengupload bukti fisik berupa gambar atau foto maksimal 5. Jadi tampilannya seperti ini. Tombol terakhir yaitu alur kegiatan, di mana pada alur kegiatan ini sudah saya bagi per pertemuan yang saya ambil dari modul ajar, sehingga memudahkan Bapak Ibu fasilitator untuk mengetahui dengan detail setiap alur kegiatan di setiap pertemuan. Di mana ketika kita klik pertemuan pertama, maka kita akan diarahkan ke slide PowerPoint. Tampilannya seperti ini. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan kegiatan di jam kedua dan jam keempat. Kemudian saya juga memasukkan materi di slide tersebut untuk memudahkan Bapak Ibu fasilitator mengetahui materinya tanpa membuka file yang lainnya. Ini adalah tampilan microsite untuk peserta didik, di mana sudah ada beberapa tombol yang sudah saya buat. Ketika kita klik tombol pertama, yaitu tombol refleksi, maka peserta didik akan diarahkan untuk masuk ke Padlet untuk menuliskan refleksi mereka mengenai hal-hal terkait P5 serta perasaan mereka selama mengikuti P5. Ini beberapa tampilan refleksi yang peserta didik tulis di Padlet. Tombol selanjutnya yaitu tombol asesmen awal. Ketika diklik, peserta didik akan diarahkan masuk ke kuisis untuk menjawab beberapa soal terkait dengan tema proyek. Selanjutnya bagian materi, di mana untuk bagian materi saya bagi menjadi 2, materi dalam bentuk bacaan dan materi dalam bentuk video. Untuk materi dalam bentuk bacaan, saya sudah bagi per pertemuan. Misalnya kita klik untuk pertemuan pertama, maka peserta didik akan diarahkan untuk membaca materi dalam bentuk PDF. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk materi dalam bentuk video, dibagi juga per pertemuan. Ketika kita klik pertemuan pertama, maka diarahkan ke YouTube. Tampilannya seperti ini. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar Sementara untuk bagian games, saya juga sudah membuat beberapa games setiap pertemuan. Ketika kita klik pertemuan pertama, maka diarahkan ke games Educa Play terkait dengan materi di pertemuan pertama. Tampilannya seperti ini. Masih pada bagian games, ketika kita ingin memainkan games lagi, kita klik games keberagaman budaya misalnya, maka akan diarahkan masuk ke aplikasi Warwol untuk mengerjakan beberapa soal dalam bentuk matching games atau mencocokkan gambar dengan daerah yang ada di Indonesia. Ini beberapa foto dokumentasi kegiatan P5 di sekolah kami. Semoga dengan video berbagai praktik baik ini, Bapak Ibu yang saat ini menjadi koordinator terinspirasi untuk menggunakan microsite dalam mengarahkan, mengkoordinir, serta memfasilitasi Bapak Ibu fasilitator maupun peserta didik, sehingga nantinya proyek P5 yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kegiatan yang telah kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.